Perkenalkan, saya Dwi Anggreni Sakti dari kelas 12 Tata Busana B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah novel karya penulis ternama yakni Ahmad Fuandi yang berjudul Negeri Lima Menara. Novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuandi ini diterbitkan di Gramedia pada tahun 2009 dan tebal halaman buku ini 423. Novel ini bercerita tentang kehidupan 6 santri dari 6 daerah yang berbeda menuntut ilmu di Pondok Madani, Ponorogo, Jawa Timur yang jauh dari rumah dan berhasil mewujudkan mimpi menggapai jendela dunia. Novel Negeri Menara yang dikarang oleh Ahmad Fuandi ini merupakan sebuah kisah yang diangkat dari kisah nyata. Bahkan telah difilmkan yang dirilis pada 1 Maret 2012. Tokoh utama di novel ini adalah Alif yang dilahirkan di Minangkabau. Alif adalah seorang anak yang baru saja lulus SMP di Minanjau. Alif membuat kesepakatan dengan sahabatnya Randai untuk sama-sama melanjutkan pendidikan ke SMA di Bandung, kemudian masuk ke kampus idamannya di ITB. Namun, semua impiannya pupus begitu saja ketika emaknya meminta ia melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Perdebatan antara Alif dan Amak pun terjadi, sehingga Alif memilih untuk mengurung diri di kamar dengan mogok makan, berharap hati orang tuanya lulus sehingga menuruti keinginan Alif masuk ke SMA. Namun, semua sia-sia saja, hingga suatu hari Alif mendapatkan surat dari pamannya yang sedang menempuh pendidikan di Kairo, Mesir. Surat itu berisi saran padanya agar bersekolah di Pondok Madani yang letaknya di Jawa. Setelah membaca surat tersebut, ia berpikir jika memang harus melanjutkan ke pondok pesantren, ia akan melanjutkan ke Pondok Madani saja, ucapnya. Dan hal itu disetujui oleh orang tuanya meski dengan berat hati. Setibanya di PM, hati Alif rasanya semakin kacau dan hancur. Tempat yang ia datangi menurutnya benar-benar mirip penjara yang akan menahannya selama beberapa tahun. Hal itu pun menjadikan Alif lebih banyak menyendiri dan larut dalam kesedihan. Namun seiring berjalannya waktu semakin berubah saat kelas pertama dimulai. Ustadz Salman diikuti semua murid lainnya tak henti-hentinya meneriakkan mantra yang benar-benar membuat hati Alif luluh. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Di PM, Alif menemukan teman baru dari berbagai daerah, yaitu Raja, Dul Majid, Said, Atang, dan Bakso, yang kemudian mereka berenam kerap dikenal sebagai Sohibul Menara, yang dalam bahasa Indonesianya berarti pemilik menara. Di bawah menara inilah mereka menghabiskan waktu berhari-hari dengan menghafal, belajar, melancarkan bahasa Arab dan Inggris yang merupakan bahasa wajib di PM. Tahun pertama mereka melewati dengan penuh cobaan dan tantangan. Namun mereka mampu melewatinya dengan semangat serta persahabatan yang semakin kental. Hingga suatu saat, Bakso keluar dari PM karena neneknya yang sudah sakit-sakitan. Ditambah lagi perekonomian yang tidak mendukung. Dengan berhati, mereka melepaskan sahabatnya itu dengan berpelukan satu persatu. Kepergian Bakso inilah yang membuat Alif dan Sohibul Menara lainnya merasa terdorong untuk segera keluar dari PM dengan cepat dan tentunya hasil yang memuaskan hingga kemudian sama-sama menjadi orang yang sukses. Di bawah menara Madani, para Sohibul Menara selalu berpikir visioner dan bercita-cita besar, yaitu menaklukkan dunia. Dengan ketentuan dan kerja keras mereka, hal itu bisa tercapai.
Sama seperti karya yang lain, novel ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan novel ini adalah cerita yang sangat menarik, membuat pembaca seakan-akan terus penasaran dengan kelanjutan ceritanya, sehingga pembaca terbayang-bayang bagaimana kehidupan di pondok pesantren berbahasa yang digunakan cukup santai. Tambahan bahasa Arab dengan penjelasan arti memberikan pembaca wawasan baru. Banyak juga dijumpai kata-kata motivasi yang secara tidak langsung membuat hati pembaca tergerak untuk semakin meningkatkan usaha baik dalam belajar maupun bekerja. Namun, sayangnya dalam penyajian klimaks rasanya belum terlalu menonjol, ditambah lagi penjelasan penulis dalam menjelaskan konflik dari tokoh yang satu dengan yang lain tidak secara Meskipun begitu, novel ini sangat bagus untuk dijadikan bahan bacaan para remaja. Cerita yang berisi tentang perjuangan menggapai cita-cita tinggi dan hubungan persahabatan ini dapat dijadikan contoh yang baik bagi para pembacanya. Penempatan tokoh remaja sangat cocok untuk menggambarkan perjuangan thalabul ilmi di kalangan remaja sekarang. Di dalam novel Negeri Lima Menara ini, kamu akan diajak untuk menjelajahi kehidupan di sebuah pondok pesantren dengan segala tradisi yang sudah ditentukan sebelumnya. Novel ini juga sangat bermanfaat dan penuh akan pesan-pesan dan makna religius.